Baik Tribuners dan juga Bapak Ibu, pertanyaan pertama ini, jangan tegang-tegang dulu mungkin kali ya. Mohon maaf, Pak Nugroho gimana kabarnya tadi kesempat keputus ya. Mohon maaf, gimana kabarnya nih Pak? Terima kasih sudah menyediakan ruangan ini untuk kita pakai live di Tribun Ambon. Kabarnya luar biasa. Luar biasa ya. Iya, memang semangat dan spirit orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata harus sehat begitu ya, karena ini sudah siap untuk menyambut tamu di 2022 nih. Rame pasti ya, optimis harus. Optimis. Baik, oke. Tribuners dan juga Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa memang COVID-19 ini tidak menghantam Indonesia di bagian mana saja. Nah di Maluku sendiri terjadi penurunan-penurunan angka wisatawan baik dari mancanegara ataupun secara nasional sendiri. Kalau kita mau melihat data ya Tribuners, di tahun 2020 ini data yang kami ambil berdasarkan catatan dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku pada 2020 ini sebanyak 2010 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Maluku, kemudian menurun di tahun 2021, yakni hanya sebanyak 1.450 orang. Nah, secara nasional tamu Nusantara ini ada terdapat 93.321 orang yang melancong ke Provinsi Maluku. Kita ke Pak Rio dulu nih, selaku orang pariwisata, tidak lengkap begitu ya kalau kita mendengarkan langsung dari orang pariwisata. Pak Rio mungkin boleh gambarkan seperti apa sih situasi di saat Provinsi Maluku diterpa COVID-19 saat itu? Kondisi pariwisata memang sudah bisa kita bayangkan bahwa orang nggak bisa kemana-mana karena terkait dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan dan Indonesia secara umumnya, Satgas menurunkan aturan ini dan itu begitu, membatasi perjalanan kita kemana-mana. Dampaknya seperti apa ke sektor pariwisata di Provinsi Maluku? Baik Mbak Ajeng, terkait dengan yang telah disampaikan, bahwa sektor pariwisata kita ketahui bersama salah satu sektor yang paling terdampak pandemi dari 2019. Yang bisa kita lihat secara statistikal tahun 2019 misalnya wisatawan mancanegara berjumlah 13.153. Tetapi ketika pandemi tahun 2020 sampai 2021 dari 13.000 tadi dia turun hingga 2010. Tidak sampai 10%-nya. Kemudian 2021 masih lagi mengalami penurunan 1.450 orang dan di tahun 2022 ini sampai dengan bulan Maret itu sudah tercatat mencapai 375 orang. Tetapi penurunan ini ternyata ada perkembangan lain, terutama wisatawan Nusantara dan wisatawan lokal. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan penurunan wisatawan mancanegara karena pandemi, itu kemudian kita berharap pada wisatawan Nusantara dan wisatawan lokal. Nah, catatannya terjadi beberapa hal menarik di sini, di mana wisatawan Nusantara tahun 2019 76.000 orang, di tahun 2020 memang menurun 55.000, tetapi menampilkan grafik yang membaik di tahun 2021 mencapai 93.000 orang. Sama halnya wisatawan lokal, malah wisatawan lokal angkanya lebih baik lagi. Tahun 2019 147.000, tetapi di 2020 trennya tidak turun tapi dia cenderung meningkat. Dari 147 dia 173. Kemudian di 2021 malah tembus 200.000. Artinya memang dalam masa pandemi kita harus beradaptasi, terutama dengan ketika kita bicara wisatawan, maka wisatawan mancanegara memang memberi kontribusi terkait dengan nilai ekonomi, tetapi ketika masa pandemi yang kita bisa berharap adalah wisatawan Nusantara dan wisatawan lokal, karena tadi ada pembatasan transportasi, kita tidak boleh banyak keluar. Nah, dalam masa-masa regulasi yang berubah seiring dengan perkembangan COVID, maka salah satu hal yang positif adalah dengan wisatawan Nusantara dan wisatawan lokal. Nah, tentu ini kemudian menjadi catatan buat kita untuk perhatian, terutama tadi sudah disampaikan dalam video pendek tadi terkait dengan transportasi, sarana prasarana di destinasi. Itu juga harus menjadi perbaikan sehingga kita harus membuat wisatawan lokal itu
sebagai raja, wisatawan Nusantara sebagai aset kita yang harus kita manfaatkan karena itulah yang menjadi penolong kita ketika pandemi COVID. Itu mungkin dari kami. Baik, berarti dari catatan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku bisa kita lihat bahwa memang wisatawan mancanegara terjadi penurunan yang sangat drastis, namun kebalikan untuk wisatawan Nusantara, wisatawan lokal pun melonjak tinggi seperti itu. Namun berdasarkan catatan kami, liputan kami di lapangan ini melihat bahwa memang ada pembatasan-pembatasan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk menahan laju perkembangan angka kasus COVID-19 pada saat itu. Di beberapa destinasi-destinasi wisata yang mana pada saat itu terpuruk, sudah ada beberapa pelonggaran yang kemudian dilakukan di tahun itu, di akhir 2020, if I'm not mistaken. Nah di situ ada beberapa lokasi yang memang benar-benar tidak diperbolehkan untuk dibuka. Salah satunya adalah Kalijodo Ninivala. Kami merangkum informasi dari lapangan, ada tamu lokal yang dari Pulau Ambon ingin berlibur ke Sungai Ninivala Kalijodo yang berada di Pulau Seram bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Tehoru sana, itu tidak bisa memasuki. Dan kami mendengar keluhan-keluhan daripada para pelaku wisata yang ada di lokasi tersebut, dalam hal ini adalah masyarakat Ninivala, bahwa memang dengan adanya pembatasan-pembatasan tadi, penutupan, padahal mereka sendiri bisa menjamin bahwa menjaga standar-standar penerapan protokol kesehatan di lokasi. Namun hal ini yang kami temukan, menurut Bapak seperti apa? Kalau kita bilang banyak juga berharap dari wisatawan lokal yang mendatangkan keuntungan bagi para pelaku wisatawan di lokasi. Namun kebalikan yang kita temukan di lapangan, gimana tuh Pak? Memang terkait dengan data yang telah disampaikan, tetapi kunjungan wisatawan lokal dengan Nusantara memang tidak memberi dampak ekonomi signifikan seperti wisatawan mancanegara. Jadi memang kunjungannya meningkat, tapi dampak ekonominya memang tidak signifikan ketika itu terjadi pada peningkatan wisatawan mancanegara. Nah, dampak juga dari COVID ini terutama pada pengelola destinasi yang dikelola oleh swasta, secara private, kemudian di daerah-daerah terpencil, desa-desa, yang biasanya bisa survive itu adalah yang dikelola oleh pemerintah. Misalnya Dinas Pariwisata Provinsi kami mengelola 3 destinasi di Pantai Hunimua, Pantai Namalatu, dan Gong Perdamaian. Nah, kekelolaan pemerintah tadi paralel dengan wisatawan, terutama wisatawan lokal, itu berkontribusi pada PAD. Jadi pada tahun 2020 kontribusi PAD kami hanya bisa memberi kontribusi PAD 300 jutaan, tetapi 2021 secara signifikan itu sampai dengan 1 miliar di 3 DTW tadi. Tapi memang tadi disampaikan oleh Ajeng bahwa dampak pandemi ini terasa pada pengelola destinasi terutama oleh swasta, yang mana kunjungan ke sana itu sangat tidak signifikan sehingga mereka akan sangat kesulitan seperti tadi di Ninivala. Jadi memang meski mengalami peningkatan, tapi kontribusinya secara ekonomi memang tidak secara signifikan kalau terjadi peningkatan oleh wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Baik, iya. Jadi saya mengutip tadi bahwa penghasilan atau pendapatan yang didapatkan dari sektor pariwisata tidak sesignifikan ketika wisatawan yang datang adalah dari mancanegara, dan ini lebih menguntungkan. Yang survive di tengah terpaan pandemi COVID-19 adalah pelaku pariwisata yang mana masih dikelola oleh pemerintah begitu. Namun yang swasta ini memang benar-benar terkapar, Tribuners. Nah, kalau kami mau ke akademisi dulu nih, melihat situasi pandemi COVID-19 saat itu, apalagi dampak ekonominya tidak terlalu signifikan bagi mereka yang mengelolanya secara swadaya atau pihak-pihak swasta. Silakan Bu. Ya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa dampak dari pandemi ini terhadap kehidupan kepariwisataan Indonesia khususnya di Maluku itu sangat berdampak sekali. Kita lihat bahwa terjadi penurunan angka ekonomi daripada masyarakat, terutama masyarakat setempat. Nah, hal ini bisa kita lihat dengan jelas ya ketika dari kami
saya langsung menyebutkan ya dari IAKN Prodi Pariwisata Budaya dan Agama. Pada saat itu kita melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, jadi pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian. Di dalam pengabdian masyarakat itu kami berusaha untuk turun di dalam masyarakat dan mencoba untuk meningkatkan kreativitas ekonomi masyarakat setempat. Hal ini saya bisa mengambil contoh, misalnya ketika kami turun di tahun 2020 di negeri Siwang, ya, kami berusaha untuk melihat potensi wisata yang ada di masyarakat setempat itu, dan kami melihat untuk potensi ekonominya itu ada ekonominya itu dapat ditingkatkan melalui daya usaha pariwisata dengan pengolahan produksi makanan lokal. Jadi dari situ kami berpikir bahwa kami sebagai akademisi, kami perlu mendatangkan ahli yang benar-benar sesuai dengan bidang ilmu atau keahlian untuk menularkan itu kepada masyarakat dalam hal mengelola potensi makanan lokal yang ada di daerah tersebut. Selain daripada itu, selain makanan lokal, ada juga terkaitannya dengan souvenir. Jadi di Siwang itu ada lebih banyak dengan tradisionalnya adalah suling. Bahan dasarnya adalah bambu misalnya, itu bisa dibuat menjadi suling ataupun dapat dibuat souvenir yang lain seperti anting, hiasan meja, vas bunga ataupun ashtray, ya, yang bisa digunakan ketika proses pandemi ini berakhir, masyarakat setempat dapat mempergunakan itu sebagai oleh-oleh yang dapat dijadikan sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dari setempat. Itu yang kami dari akademisi lakukan untuk perkembangan ekonomi yang bisa diterapkan pada saat masa pandemi. Baik, berarti itu salah satu strategi pertahanan seperti itu ya di masa pandemi, di mana ada peningkatan kapasitas bagi SDM-SDM di sana seperti itu. Baik Tribuners, selain dari destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Maluku terpuruk ketika diterpa COVID-19 pada saat itu, tak terkecuali akupansi hotel-hotel yang ada di Provinsi Maluku ini. Kami tahu benar-benar terkapar, ada bahkan yang tutup total, ada bahkan terjadi PHK secara massal seperti itu. Bagaimana dengan PHRI Provinsi Maluku dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Nugroho selaku GM Hotel Santika Premier Ambon. Situasi saat itu seperti apa? Oke, baik. Mungkin khusus untuk Maluku ini berbeda dengan daerah lain ya selama pandemi. Blessing kita di tahun 2020 dan 2021 ada salah satu perusahaan besar BP Migas itu membuat home base di Ambon sebagai tempat untuk seleksi untuk masuk ke site tempat untuk bekerjanya di daerah Babo di Kabupaten Teluk Bintuni di Papua di sana. Jadi ada 4 hotel yang dipakai, itu adalah Hotel Santika, Amaris, Natsepa, dan The City. Pada waktu itu hampir selama 2 tahun itu tertutup untuk umum, dipakai untuk proses seleksi karyawan yang mau masuk ke site di BP Migas di Babo. Jadi blessing us untuk Maluku, untuk hotel kami Santika boleh dikatakan tidak ada efek, tetapi dari beberapa hotel lain memang ada efek ya di situ. Ini yang membedakan Ambon berbeda dengan provinsi lain di Indonesia ini. Memang ada beberapa tempat seperti Palembang tapi yang terbesar dijadikan untuk tempat untuk proses seleksi kesehatan ini. Ambon ini salah satunya yang terbesar, dan justru malah selama pandemi okupansi kami naik, secara revenue juga kami naik, dan efeknya cukup bagus buat kami. Mungkin ada beberapa hotel yang tidak seberuntung kami. Baik, apakah memang ada komunikasi intens begitu dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Maluku dalam hal ini bagi-bagi tamu, Pak?
Oh iya, sudah pasti ya. Karena hotel di Ambon ini boleh dibilang masih terbilang sangat sedikit ya, jika kita dibandingkan dengan daerah lain ya. Jadi selama kami tutup, otomatis pembagi setiap ada inquiry atau quotation ke kami, pasti kami akan sampaikan ke hotel yang lain di dalam situasi pandemi. Walaupun di luar situasi pandemi seperti saat ini ya, kita sudah buka normal mulai bulan April tahun ini, kita buka normal, tapi ada satu tertentu hari-hari tertentu kita ini penuh. Untuk itu kita perlu untuk berbagi ke hotel-hotel lain, dan kita saling intens antar anggota PHRI di sini untuk membicarakan masalah okupansi, termasuk average room rate. Mungkin beberapa teman sini tahu ya, ada beberapa daerah seperti Bali, Makassar, karena persaingan akhirnya average room rate-nya jadi ya boleh dikatakan turun drastis. Tapi alhamdulillah di Ambon ini, di Maluku ini kami selalu bicara intens, dan juga jumlah hotel di Maluku ini yang masih belum terlalu banyak. Baik, terima kasih. Oke, kita masih bahas seputar yang dulu-dulu aja dulu nih, beberapa tahun ketika COVID-19 masuk di Provinsi Maluku, tepatnya di Maret 2020. Ya, oke, ini di samping saya ini beliau ini yang bertugas untuk merencanakan kerja-kerja semua dinas terkait. Dalam hal ini juga ada pariwisata seperti itu, dan orang-orang yang pelaku pariwisata di dalamnya. Nah, mungkin Pak Anton bisa jelaskan ke Tribuners juga bagaimana sih Bapeda Maluku bisa mengawal atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata di Provinsi Maluku. Iya, terima kasih Aceng. Jadi kami karena sifatnya badan perencana selalu melihat itu dari sisi yang komprehensif. Pariwisata adalah bagian daripada hasil daripada berbagai faktor yang lain yang harus kita benahi. Nah, tugas kami di Bapeda mensinkronkan semuanya, baik itu berbagai sektor lainnya, baik itu dari sisi pusat, daerah, swasta, pemerintah maupun antar OPD. Nah, apa yang terjadi pada COVID kita memang menghantam kita sampai minus 3,40% year on year, sehingga seluruh ekonomi kita itu terkontraksi. Salah satunya juga adalah pariwisata yang tadi disebutkan bagaimana mancanegara turun dan lain-lain. Nah, bagaimana mengatasi hal-hal ini? Lalu apa yang direncanakan oleh kita? Yang pertama adalah kita harus melihat sumbernya di mana. Sumbernya itu kita lihat waktu itu adalah dari COVID itu sendiri, sehingga sektor kesehatan dalam vaksinasi dan lain-lain tidak ada jalan lain, harus berhasil. Dan situlah kita buat sehingga pergerakan mobilisasi masyarakat yang tadinya terhenti, kemudian kita buat itu sehingga mobilisasi itu kembali berjalan. Lalu yang kedua, kita jangan berhenti, kita tetap juga mensupport dinas pariwisata itu dengan bahkan dananya itu lebih naik lagi. Event-event yang langsung kita bisa lihat di KI besar, di Banda, event-event itu karena apa? Untuk terus menggerakkan konsumsi masyarakat. Uang dikucurkan, ada kegiatan, dan itu terjadi. Bahkan kita lihat jatuhnya kita tiba-tiba bangkit lagi, year on year-nya misalnya langsung 5% kembali. Nah, itu salah satunya itu adalah dari kontribusi pariwisata, walaupun mancanegaranya jatuh, tapi nasional dan lokalnya itu meningkat. Kita juga tetap membenahi desa-desa wisata, terbukti juga misalnya Ngilngov di KI tetap juara 1. Kita juga tetap membenahi transportasinya sampai sekarang itu tetap berjalan. Jadi pada masa pariwisata itu jatuh pada saat itu, kita tidak tinggal diam. Hal-hal yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kita coba tetap buat. Sekarang kita mungkin beberapa bulan lagi lihat akan ada pesawat yang angkatan laut. Ya, itu kira-kira gitulah. Ya. Kira-kira. Terkait dengan perencanaan salah satunya nanti ada transportasi yang terbang berapa meter dari permukaan laut itu mungkin nanti dijelaskan di sesi berikutnya Pak ya. Saya mau ke wakil rakyat kami dulu, Pak Samson. Kami tahu bahwa ketika pandemi COVID-19 di tahun 2020 itu
aktivitas reses anggota dewan ke dapil-dapil dan anggarannya pun dipangkas seperti itu ya. Namun dari apakah memang dari wakil rakyat mendengar adanya keluhan-keluhan ataupun laporan-laporan yang kemudian disampaikan dari masyarakat sebagai pelaku pariwisata ke telinganya wakil rakyat nih Pak, silakan. Terima kasih Ajeng, Bapak Ibu selamat sore. Ya, kita di DPRD terutama Komisi 4 yang bermitra dengan Dinas Pariwisata, sebenarnya fungsi kita kalau berbicara pariwisata ini lebih kepada fungsi pengawasan dan membahas bersama-sama dengan pemerintah daerah kebijakan-kebijakan kaitan dengan pengembangan pariwisata di Maluku. Memang pada saat pandemi ya bukan sektor pariwisata saja ya yang di kategori lumpuh. Aktivitas kita di DPRD, fungsi-fungsi pengawasan juga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena totalitas tahun 2020 kegiatan reses, pengawasan itu kita tidak bisa lakukan karena memang ada pembatasan-pembatasan kaitan dengan bagaimana mengurangi dan bahkan mengatasi pandemi COVID. Setelah 2021, setelah terbuka walaupun belum 100%, setelah kita selalu dengan Dinas Pariwisata coba membreakdown persoalan-persoalan yang dialami seperti tadi disampaikan oleh Pak Rio, kita juga mengunjungi beberapa destinasi ya yang menjadi unggulan di Provinsi Maluku, misalnya Banda, Maluku Tenggara, terutama di Ngilngov, di Seram Utara dan Seram bagian Barat dan beberapa tempat untuk coba mencari tahu ya informasi apa dampak signifikan yang dialami oleh pelaku pariwisata di bawah. Dan memang tadi disampaikan oleh Pak Rio berdasarkan data-data itu sangat dirasakan dan memang ada tadi sisi positifnya juga ya di pandemi. Jadi apa, karena mungkin orang terkungkung terlalu lama jadi ingin mencari suasana keluar, sehingga tempat-tempat destinasi yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta ataupun perorangan itu terjadi kenaikan yang skala-skala kecil ya, terutama di perdesaan dan sebagainya. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan memang ini cukup terasa karena dengan persoalan kunjungan yang berkurang itu juga ekonomi di luar pariwisata, ekonomi kreatif, UKM kita yang berhubungan dengan pariwisata juga ini menjadi terpukul yang cukup berat. Sehingga pada saat itu kita melihat sudah dalam masa pandemi ini kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi dalam rentang waktu ini kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh Maluku untuk melakukan satu pengembangan pariwisata pasca pandemi. Jadi di dalam 2020-2021 kita dengan Dinas Pariwisata itu lebih banyak sebenarnya coba berbicara kebijakan ke depan kaitan dengan kalau pandemi ini berakhir supaya pada saat dipromosi kita di bawah ini juga sudah siap. Kira-kira itu yang lebih banyak kita coba membahas di tingkat kebijakan. Baik, di tingkat kebijakan ya, ketika bertemu dengan masyarakat di tahun 2021 di beberapa lokasi yang tadi disebutkan Pak. Baik, apa rekomendasi Bapak terkait dengan persoalan-persoalan yang kemudian ditemukan di lapangan saat itu Pak? Ya, yang pasti kita semua dan setiap orang ya, untuk ke tempat-tempat objek wisata yang paling pertama mereka itu ingin rasa nyaman dan aman. Tadi misalnya disampaikan orang berwisata misalnya ke pantai, taruhlah misalnya ke sepak atau yang dikelola oleh masyarakat, mereka ke sana minimal kalau mau buang air kecil itu tersedia fasilitas yang memadai. Misalnya mau makan minimal situ ada tersedia tempat makan yang memadai. Dan memang rata-rata objek-objek wisata yang dikelola tadi itu banyak memang belum memenuhi standar yang ingin diharapkan oleh tamu atau wisatawan yang ingin dia
berkunjung ke situ, dan ini menjadi tantangan terberat kita ya, terutama kalau kita jangan dulu standar mancanegara ya, kadang-kadang standar lokal juga kita kunjungi ke sana, kita mau yang misalnya ya toilet yang dia walaupun sederhana tapi bersih, tidak bau dan sebagainya, karena kalau itu tampilannya cukup memikau pasti akan orang datang mengunjungi lagi. Tetapi kalau ke sana orang mau buang air saja susah, tidak ada tempat, kadang-kadang mungkin kedua kali dia sudah tidak mau ke situ. Dan ini tantangan kita sebenarnya, infrastruktur dasar kaitan dengan bagaimana menyiapkan supaya orang yang berkunjung ke situ dia merasa nyaman. Baik, ya Tribuners, tak terasa ya segmen 1 ini memang panjang banget yang masih perlu kami bahas lagi, namun akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Saya mau mengingatkan kembali ke Tribuners yang saat ini sedang menyaksikan kami di layar monitornya, kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian bisa berkomentar di sana. Mungkin Tribuners yang tinggalnya di luar Pulau Ambon, juga Pulau Seram, dan juga Belanda, negara Belanda ya, karena ini memang Tribuners kita yang paling banyak mengunjungi portal tribunambon.com, boleh tepuk tangan dong yang kencang, asik. Baik, boleh sharing tentang pengalaman-pengalaman kalian ketika berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Provinsi Maluku. Kami akan lanjutkan obrolan kami, saya kembalikan ke MC Dedi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.